Halo, selamat datang pada video tutorial untuk menghitung video tutorial dengan menggunakan bahasa C++. Di sini nama saya Erlangga Setiaji Wahyudi. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial untuk agar kita membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa C. Pertama-tama program ini program untuk pencatatan barang. Deskripsinya adalah program untuk mencatat barang. eh, pencatatan barang ini tidak perlu menggunakan eh, sebuah database untuk menyimpan datanya tersebut. Jadi di sini kita hanya akan tujuan dari program ini tutorial ini agar Anda bisa memahami tentang konsep dari struct, konsep dari pointer, array, dan konsep dari memori dinamis dan sebagainya. Eh, Langsung saja mungkin akan saya demokan terlebih dahulu program yang saya buat kali ini. Oke, di sini. Jadi di sini saya menggunakan sistem operasi Mac. Mungkin sebagian besar dari Anda masih menggunakan sistem operasi Windows, jadi mungkin bisa disesuaikan sendiri seperti itu. Eh, untuk program eh, sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita hanya memasukkan jumlah barang yang akan kita masukkan, lalu program akan mengulang sebanyak jumlah barang tersebut untuk menaik kita diperbolehkan untuk mengisi detail dari barang sebanyak jumlah dari barang yang kita masukkan pada menu kali ini. Oke, mungkin barang yang saya masukkan berjumlah 3. Saya akan memasukkan sebuah barang yang berjenis barang makanan. Nomor registrasi mungkin bisa berupa barcode atau segala macam. Ini mungkin saya isi saja. Oke. Merek barang di sini saya mengisikan eh, snack ringan. Mungkin mereknya seperti itu. Lalu harga barang saya mematok harga Rp1.000. Nah, jumlah barang adalah stok yang kita miliki. Dalam mungkin masih belum support kesatuan, jadi saya hanya akan memasukkannya mungkin 300. 300 ini mungkin bisa menjadi multi persepsi ya. Namun di sini yang jelas saya hanya ingin membuat Anda paham untuk konsep dari program yang saya buat ini. Seperti itu. 300. Oke. Kita masuk ke menu kedua lagi, kita memasukkan barang yang lainnya. Mungkin kita memasukkan alat tulis, nomor registrasinya kita isi. Lalu merek dari barang tersebut adalah bolpen eh, bolpen hitam, mungkin itu aja. Lalu harganya kita masukkan sebesar Rp3.000. Stok yang kita miliki sebanyak 600 mungkin. Nah, ini barang ketiga harus kita isi. Kita masukkan sebuah minuman. eh, Nomor registrasi kita isi. Merek barang mungkin minuman bersoda saja. Bersoda. Lalu masukkan harga barang. Mungkin Rp4.000. Lalu stok yang dimiliki berjumlah 100. Nah, seperti itu. Di sini kita em, ya agar lebih rapi. Nah, di sini kita mendapatkan data-data yang kita masukkan tadi, data-data yang kita masukkan di atas ini. Perlu diingat bahwa program ini masih belum menggunakan database sama sekali. Jadi apabila saya mengeluarkan program ini, maka data-data yang ada pada yang ditampilkan di sini akan langsung hilang ketika saya mencoba untuk menjalankan program ini lagi. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya program dari saya. Nah, sekarang kita masuk pada source code dari program ini. Eh, Agar lebih cepat, source code sudah saya buat terlebih dahulu. Jadi mungkin Anda bisa menyesuaikan sendiri karena di sini saya juga menggunakan IDE yang bernama Xcode yang memang khusus untuk sistem operasi Mac. Untuk sistem operasi Windows Anda bisa menggunakan seperti NetBeans atau mungkin Microsoft Visual Studio, Xamarin Studio, CodeBlocks dan lain-lain. Kita mulai dari sini. Pertama kita menginputkan terlebih dahulu library IOStream. IOStream ini digunakan untuk fungsi-fungsi fungsi-fungsi untuk eh, lebih ke input data atau output data.
input output gitu, seperti itu. Jadi di sini mungkin saya hapus saja. Nah, di sini gunanya kita mengimport atau kita menggunakan sebuah package std. Ini fungsinya mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, lalu di sini kita mendefinisikan sebuah variabel array yang bertipe string, yang bernama jenis, berisi 6, yaitu makanan, minuman, barang rumah tangga, kebersihan, dan lain-lainnya. Di sini mendefinisikan jenis barang seperti yang saya masukkan di sini. Nah, seperti yang saya masukkan di sini seperti itu. Ini. Lalu saya mendefinisikan juga sebuah struct. Struct di sini adalah kita seperti membuat sebuah tipe data yang baru atau objek yang baru. Jadi di dalam sebuah struct kita akan menemukan sebuah struktur dari sebuah tipe data yang berisi seperti ini, seperti ada nomor registrasi, merek, harga, jumlah, dan jenis. Nanti bisa Anda lihat lagi. Lalu di sini kita membuat sebuah prototype fungsi. Ada menu untuk drawline. Drawline di sini adalah untuk menggambar sebuah garis seperti ini. Nah, ini hanya untuk itu. Lalu ada untuk menu, menampilkan menu, untuk menginputkan data ke barang, untuk mengeluarkan data, memalloc yaitu untuk mengalokasikan memori dinamis. Lalu di sini ada lagi input jumlah. Lalu di sini juga ada pilih jenis dari ini. Lalu di sini ada saya mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama data barang yang dia berupa pointer dan bertipe barang. Barang di sini mereferensi pada struct barang di sini. Seperti itu. Lalu di sini saya juga membuat sebuah variabel yang bernama jumlah barang yang bertipe data integer. Nah, kita langsung mulai pada main method kita, yaitu di main. Nah, maaf. Oke, di sini kita langsung menuju ke void menu. Oke, di sini. Dalam void menu. Di sini dalam void menu kita akan mengeluarkan garis. Mungkin di sini sifatnya tidak wajib karena hanya untuk merapikan tampilan saja. Kita bisa melihat kalau drawline di sini kita hanya mengeluarkan garis sama dengan saja sebanyak 30 kali pengulangan. Oke, mungkin itu sifatnya tidak wajib untuk sebagai mempercantik tampilan saja. Lalu di sini kita akan kita menggunakan fungsi cout. Cout di sini berfungsi sebagai seperti fungsi printf. Cout merupakan persamaan dari fungsi printf. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada fungsi bernama nl, itu untuk agar berpindah ke dalam satu baris. Lalu di sini ada mengeluarkan garis lagi. Kita memasukkan perintah ke user apa barang yang ingin dimasukkan. Nah, di sini ada fungsi yang bernama cin. Cin di sini berfungsi untuk menyimpan input yang dimasukkan oleh user ke dalam variabel jumlah barang. Jadi jumlah barang kita sudah mencapai di sini. Nah, masukkan jumlah barang yang dimasukkan. Yang saya masukkan tadi adalah 3. Nah, di sini 3 ini akan masuk pada variabel jumlah barang. Begitu. Nah, di sini yang paling penting yaitu memalloc. Fungsi memalloc, jadi kita mengalokasikan memori, mengalokasikan array dinamis ke dalam memori. Apabila mungkin tidak, di sini akan apabila return false, apabila false, maka kita akan langsung mengeluarkan program. Else kita akan menjalankan fungsi input data dan output data. Kita langsung ke fungsi input data. Oke, di fungsi input data adalah
fungsi yang digunakan untuk melakukan penginputan data barang. Di sini saya eh, memasukkan sebuah variabel pilihan yang berfungsi untuk menyimpan pilihan dari user, pilihan jenis ya di sini. Barang dari user. Lalu di sini ada bagaimana perintah untuk memasukkan perintah dari program untuk user agar memasukkan barang-barang detail dari barang-barang. Nah, di sini ada kita mengulang sebanyak jumlah barang. Jumlah barang tadi ada yang saya masukkan adalah 3. Jadi program akan mengulang perintah yang ada di dalam sini sebanyak 3 kali. Lalu di sini kita juga akan mengeluarkan apa yang ada pada variabel jenis. Variabel jenis setelah kita deklarasikan tadi berisi makanan, minuman, barang rumah tangga, kebersihan, dan lain-lainnya. Nah, di sini program ini, baris source code ini merepresentasikan pada keluaran ini. Dan satu ini adalah pilihan yang saya masukkan untuk saya memasukkan jenis barang yang berjenis makanan. Pilihan ini disimpan pada variabel pilihan yang telah saya deklarasikan di sini. Nah, dari pilihan itu tadi, dari pilihan yang telah saya masukkan, maka data barang. Nah, data barang di sini adalah sebuah struct, sebuah variabel yang bertipe barang. Nah, di sini saya untuk saya mengisi jenis, saya mengisi atribut dari barang yang bernama jenis yang bernilai pilih jenis pilihan. Pilih jenis di sini merupakan fungsi, mungkin kita bisa melihat terlebih dahulu. Nah, di fungsi ini kita mengembalikan nilai jenis barang. Yang telah kita ketahui tadi, kita telah mendeklarasikan barang-barang ini ya. Barang-barang ini kita melihatkan jenis-jenis barang ini, lalu kita akan mereturn apabila user memasukkan 1, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai makanan, apabila 2 minuman, 3 barang rumah tangga, dan lainnya. Jadi apabila kita memasukkan pilihan ini bernilai 1, maka data barang jenis atau atribut jenis pada variabel data barang akan bernilai makanan. Seperti itu. Oke, lalu pada cout ini kita akan menyuruh user untuk memasukkan data barang, nomor registrasi. Di sini berarti data barang yang atribut nomor registrasi pada variabel data barang akan bernilai apa yang kita masukkan terkait dengan nomor registrasi. Lalu seperti yang tadi kita memasukkan merek barang. Nah, yang penting di sini adalah fungsi cin perlu fungsi ini digunakan untuk merefresh buffer untuk string. Jadi maksudnya kita apabila fungsi getLine adalah sama seperti fungsi cin, cuma lebih fungsi getLine ini bisa menangkap sebuah string yang memiliki spasi. Jadi seperti yang saya masukkan tadi, di sini saya minuman spasi bersoda. Karena sifat string dalam bahasa C itu sebenarnya berupa char yang dimasukkan dalam array. Nah, apabila saya memasukkan sebuah minuman bersoda dengan adanya spasi, dengan ada string ini ada spasi, apabila saya menggunakan fungsi cin biasa, maka program mungkin nantinya program akan menginterpretasikan masukan yang mensalahartikan masukan yang telah saya masukkan. Seperti itu, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu saya lakukan adalah merefresh terlebih dahulu agar dia lebih fresh. Lalu fungsi ini digunakan untuk menangkap string yang menggunakan spasi. Oke. Lalu seperti tadi di sini saya memasukkan harga
atribut memasukkan nilai pada atribut harga pada variabel data barang, dan di sini adalah jumlah barang. Nah, setelah kita masukkan data-data itu, kita masukkan setelah pengulangan ini habis juga, eh, kita lakukan output di sini. Oh ya, mungkin sebelum ini mungkin saya melewatkan sebuah yang penting, variabel, maksudnya fungsi yang penting. Di sini adalah fungsi yang bernama memalloc, memory allocation maksud saya, yang bertipe data boolean. Nah, di sini array dalam bahasa C sifatnya tidak bisa dinamis. Jadi saya harus memasukkan jumlahnya terlebih dahulu sebenarnya. Cuma dengan fungsi ini saya bisa memasukkan sebuah array dinamis pada data barang, pada variabel data barang sebanyak. Jadi dengan fungsi ini saya bisa memasukkan sebuah array data barang dengan jumlah array yang di dalamnya sebanyak jumlah nilai pada variabel jumlah barang. Jadi di sini apabila variabel jumlah barang ini bernilai JML barang ini bernilai 3, maka data barang kita ibaratkan merupakan sebuah array yang memiliki tiga isi. Apabila jumlahnya 4, maka data barang memiliki jumlah 4. Apabila 5 memiliki jumlah 5 dan seterusnya. Di sini apabila data barang bernilai false, maka alokasi memori tidak terpenuhi. Jadi tidak diizinkan oleh memori karena mungkin kelebihan memori seperti itu. Kita return false maksud saya. Selain itu maka return true. Jadi memalloc itu ada di sini. Nah, apabila false maka dia akan mengeluarkan program. Apabila ternyata alokasi dari memorinya berhasil, maka kita bisa melakukan operasi input data dan output data. Nah, di sini ada fungsi output data. Di sini pertama-tama kita keluarkan dulu barang-barang yang telah kita masukkan. Lalu kita gambar garis, lalu kita keluarkan mungkin header dari tabelnya, judul dari tabel yang kita miliki, lalu di sini mengeluarkan barang yang ada pada variabel data barang. Detail ya. Nah, seperti ini sederhana. Jadi yang ada di sini, yang ada pada variabel void output data itu sama dengan ini. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa melihat data-data yang kita masukkan dari cout data barang ke 0. Kita mungkin posisi dari I0, kita keluarkan nomor registrasinya, atribut nomor registrasinya, lalu kita keluarkan atribut mereknya, kita keluarkan atribut jenis, harga, dan jumlah. Sehingga kita bisa mengeluarkan keluaran seperti ini. Yang perlu diingat apabila program ini saya close, lalu saya jalankan lagi, karena program ini tidak support database, maka data-data yang saya masukkan tadi tidak tersimpan pada komputer, tidak tersimpan pada PC, seperti itu. Jadi apabila saya masukkan mungkin saya masukkan asal saja, harga. Nah, keluaran yang dikeluarkan adalah yang barusan saya masukkan tadi ini. Begitu. Jadi, sekian tutorial dari saya. Diharapkan dengan Anda mempelajari tutorial saya kali ini, Anda bisa memahami tentang memory allocation, bagaimana untuk mengalokasikan memori secara dinamis, bagaimana caranya untuk membuat sebuah array secara dinamis, memahami tentang struct, lalu memahami tentang fungsi-fungsi memahami juga tentang string, memahami tentang fungsi yang boolean, returnnya boolean, dan memahami tentang konsep dari cout, cin, dan getLine. Seperti itu. Oke, begitu saja tutorial saya kali ini. Sampai jumpa pada tutorial saya berikutnya. Terima kasih.